Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai struktur keuangan desa. Sesuai dengan KD 3.2, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan KD 4.2 membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, istilah-istilah desa. Di Sumatera Barat, sebutan desa disebut nagari atau jorong. Di Bali disebut dengan banjar. Di Sumatera Utara disebut huta. Dan di Aceh disebut dengan gampong. Untuk pengertian desa berasal dari bahasa Sanskerta desi yang artinya tanah kelahiran. Menurut Profesor Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-ciri desa yang pertama, mempunyai sistem masyarakat sendiri. Yang kedua, masyarakat Gemeinschaft, yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat. Yang ketiga, mata pencaharian agraris. 4. Proses sosial berjalan lambat. 5. Kehidupannya bersifat tradisional. Dan ke-6, tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa. Unsur desa. Yang pertama yaitu daerah. Terdiri atas tanah-tanah produktif dan non-produktif serta penggunaannya, lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Yang kedua, penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, dan mata pencaharian penduduk. Unsur yang ketiga yaitu tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Selanjutnya, potensi desa. Yang pertama, potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Yang kedua, non-fisik meliputi masyarakat desa, lembaga sosial desa, aparatur negara, pamong desa. Selanjutnya, fungsi desa. Yang pertama, sebagai hinterland, penyedia kebutuhan bagi kota. Fungsi yang kedua, sebagai unit kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai unit pemerintahan terendah. Desa sebagai mitra pembangunan bagi kota. Selanjutnya, klasifikasi desa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya, lokasi terpencil, pendidikan masih rendah, produktivitas rendah, adat istiadat kental, aparatur dan organisasi desa belum terbentuk. Yang kedua, desa swakarya, akses mulai terjangkau, pendidikan mulai baik, produktivitas mulai meningkat, adat istiadat mulai luntur, aparatur dan organisasi desa sudah membaik. Yang ketiga, desa swasembada, lokasi dekat kabupaten, pendidikan sudah baik, produktivitas tinggi, adat istiadat luntur, aparatur dan organisasi desa tertib administrasi. Demikian pemaparan materi untuk kali ini, semoga bermanfaat.